Halo yang Eviles, Selamat datang di Economic Talk. yeay. Oke nih, tadi kamu sempat mention tentang Economic Iya, Talks. betul. Nah, kamu tahu nggak sih Economic Talks itu apa? Tahu dong pastinya. Jadi, Economic Talk merupakan wadah penyampaian opini mengenai isu terkini dan juga menarik yang disampaikan melalui audiovisual serta dilengkapi dengan kajian ekonomi. Bener banget tuh. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan nih, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak kenalan dulu nggak sih? Bener banget tuh. Oke, sebenarnya kenalin, aku Lisa Matasari dari Ekonomi Pembangunan 23. Dan aku Aulia Ramadina dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 23 juga. Oke, jadi Economic Talk pada hari ini hadir dengan membawakan tema yang sangat menarik terutama bagi kalangan Gen Z. Bener banget, jadi kita akan bawain tema tentang properti, impian atau mimpi buruk bagi generasi muda. Aduh, keren banget tuh temanya. Pastinya dong. Nah, kali ini kita nggak sendiri nih, kita ditemenin sama narasumber yang super banget. keren banget nih. Oke, langsung aja ya bagi narasumber kita untuk memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Kenalin, aku Benedikta Alea, biasa dipanggil Alea. Aku dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021. Kesibukan Kak Alea akhir-akhir ini tuh apa sih? Kesibukan aku biasa aja sih, kayak magang. Terus habis itu kalau di rumah ya di rumah aja. Terus kadang juga ada rapat himpunan gitu. Oke nih, kalian kan udah magang nih, pasti banyak banget cerita pengalaman di magang ya Kak. Boleh banget di-sharing sama kita tuh di sini. Oke, jadi kan aku bergerak di bidang business development ya. Jadi aku tuh banyak banget bersinggungan gitu dengan pihak eksternal ya, atau pihak ketiga kayak ke bank, terus ke perusahaan-perusahaan startup gitu sih. Oke, jadi tadi bergerak di bidang bisnis development gitu. Kalau boleh tahu perusahaannya ada di mana sih Kak? Ada di Jakarta di sebenarnya. Jakarta. Iya, tapi aku online, jadi bisa. Jadi mereka tuh menyediakan dua pilihan gitu loh, bisa online, bisa offline. Aku pilih yang online gitu. Oke, gitu. Jadi bisa kerja remote gitu ya Kak? Bener banget. Nah, kalau dari Kak Alia sendiri tuh, prefer kalau online atau offline nih? Jujur, offline. Jujur banget, karena kalau misalnya online tuh kita stres sendiri, nggak ada teman buat cerita gitu loh. Kalau misalnya kita offline kan ada teman kerja yang kayak, aduh sumpah ini kerjanya gini-gini banget gitu. Nah itu tuh kita bisa berkeluh kesah. Kalau misalnya online, ya udah gitu di kamar sendirian. Kalau nangis ya nangis sendirian. Kalau stres sendirian gitu. Jadi Kak Alea selama ini kerjanya secara online, secara Betul. remote gitu ya Kak? Jadi kira-kira udah ada kayak kenalan temen gitu nggak Kak? Ada. Oh, udah ada. Iya, ada anak UB juga kan, tapi anak Mene gitu, dia juga tapi dia kerjanya offline gitu. Jadi kita cacetannya tuh ya udah WhatsApp aja gitu. Oke, gitu. Wah, sangat insightful banget ya Kak pengalaman Kak Alea magang selama ini tuh. Bener Yang- banget. Apalagi bagi kita yang baru ada di semester 2 gitu ya Alis ya. Ya, pengalaman banget nih, siap-siap buat magang. Iya. Udah semangat banget nih. Semangat ya. Semangat banget, Pokoknya Kak. masih semester 2 berarti Iya, ya. masih semester 2 Kak. Oke, nah jadi sebagai orang yang udah terjun langsung ke dunia kerja nih Kak, udah ngerasain gimana sih nggak enaknya atau susahnya cari uang gitu. Nah aku mau tahu gimana sih pendapat Kak Alea mengenai harga properti di masa sekarang ini. Waduh, kalau ngomongin harga properti sekarang kan mahalnya gila-gilaan ya. Dulu tuh aku sempat lihat orang tua aku sempat lihat cash slip gitu kan. Ada harga rumah tuh 200 juta. Rumahku tuh dulu 200 juta. Terus habis itu sekarang aku lihat di sekitar rumahku tuh kayak udah 800 juta, 900. Jadi kayak buset tinggi banget gitu kan. Mungkin gara-gara ada inflasi, terus habis itu kayak lahan kan sekarang ini ya mulai berkurang karena ada pabrik dan lain-lain. Terus habis itu bahan baku buat pembangunan kan juga mahal-mahal banget ya sekarang, kayak semen, batu bata. Jadi mungkin itu sih yang bikin harga rumah tuh sekarang tinggi banget gitu. Nah, kalau aku setuju banget sih sebenarnya sama perspektif dari Kak Alia tadi. Tapi Kak, kalau ngomong-ngomong nih, Kak Alia sendiri udah ada rencana nggak sih atau planning buat beli properti? Waduh, kalau sekarang, kalau untuk umur aku sekarang ya, umur 20-21 tuh aku masih belum ada planning. Karena yang pertama financial aku belum stable gitu. Jadi kalau misalnya mau beli rumah tuh harus mikir dulu, ini pendapatan aku stable nggak ya sebulan gitu kan, harus juga nabung dan lain-lain. Karena mungkin karena ini sih kayak financial aku belum stable, jadinya masih belum ada kepikiran untuk beli properti. Mungkin untuk beberapa tahun ke depan ada sih gitu. Oke. Nah kalau tadi kan sempat bilang kalau ada kepikiran untuk beli properti beberapa tahun ke depan gitu. Nah kira-kira properti apa sih Kak yang mau dibeli? Biasanya rumah sih, rumah buat ini ya, buat masa depan gitu. Kalau kalian ada rencana mau beli properti? Pastinya ada dong Kak. Kamu Untuk gimana? beberapa tahun ke depan. Kalau aku sih mau banget ya beli atau punya properti gitu. Tapi untuk sekarang sih
masih belum gitu, mungkin beberapa tahun ke depan. Rumah atau apartemen? Rumah boleh, apartemen boleh. Fleksibel ya. Fleksibel Kak. Nah dari tadi kan kita udah bahas properti nih Kak, dari Kak Alia juga, dari Aul juga udah kepikiran nih buat beli apa sih ke depannya. Nah karena pembelian properti itu erat kaitannya banget nih dengan kredit KPR. Kalau dari Kak Alia sendiri, kredit KPR itu gimana sih Kak? KPR kan singkatan dari kredit pemilikan rumah ya kalau nggak salah. Nah KPR tuh kayak kita misalkan pinjem nih atau kredit ke bank untuk kita beli atau misalnya renovasi rumah. Nah itu sih menurut aku KPR tuh kayak gitu. Oke, jadi benar banget nih menurut Kak Alia bahwa KPR itu merupakan singkatan dari kredit pemilikan rumah yang ditujukan kepada para nasabah yang ingin membeli atau merenovasi rumah gitu. Nah, sebenarnya yang membuat ada atau munculnya sistem KPR ini tuh apa sih Kak? Mungkin KPR kan sekarang tuh kayak istilahnya meringankan gitu lah generasi muda tuh kalau misalnya mau beli properti. Jadi sebenarnya tergantung orang sih, kayak ada mindset orang nggak mau utang. Atau ada juga orang yang nggak apa-apa ngutang selama kita bisa mampu untuk nyicil gitu. Jadi meringankan kita sebagai generasi muda nih yang pengen punya properti kayak rumah, apartemen, jadi kan kita bisa nyicil gitu kan. Oke, kalau kita lihat nih dari rata-rata gaji Gen Z saat ini tuh mencukupi nggak sih Kak buat kita bisa kredit KPR atau justru membebankan nih? Nah, itu sih KPR itu ada plus minusnya. Plusnya tuh kayak yang aku bilang tadi, plus itu kita bisa lebih gampang untuk punya properti rumah. Tapi minusnya itu kadang ada bunga. Nah, kadang orang tuh jadi bikin kayak, aduh ini nggak ya KPR nggak ya? Soalnya takutnya bunganya terlalu gede atau gimana. Jadi kan kita nyicil juga, terus bayar bunganya juga gede juga. Jadi kayak double gitu. Mungkin itu yang bikin orang kayak KPR tuh ribet atau gimana, mungkin jadi maju mundur gitu mau KPR rumah atau enggak gitu. Oke, bener banget ya Kak. Jadi emang dalam jadi bener banget ya Kak. Jadi dalam mengambil kredit KPR ini tuh emang ada plus minusnya sendiri gitu. Nah, mumpung kita lagi ngobrolin mengenai beban dari kredit KPR sendiri tuh, jadi aku dengar nggak sedikit gitu dari anak muda yang merasa mereka kesulitan dalam membayar bunga dan juga membayar cicilan KPR tiap bulannya. Nah, hal ini tuh disebabkan karena penghasilan mereka yang dinilai kurang bisa mengcover dalam membayar kredit KPR ini. Nah, kira-kira dari Kak Alia sendiri ada nggak sih tips buat generasi muda saat ini untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, karena kan harga rumah sekarang makin naik, tapi gaji-gaji kita tuh ya udah segini-segini aja gitu, UMR aja gitu. Jadi kita tuh harus putar otak, bisa salah satunya dengan investasi. Nah, tapi untuk investasi itu kita juga harus bisa milih-milih yang baik dan benar gitu, karena banyak banget orang-orang di sekitar aku, kayak tetangga-tetangga aku, misal teman-teman aku tuh ada yang baik banget yang kena investasi bodong gitu. Kayak di Telegram, WhatsApp kan sekarang banyak banget ya investasi bodong, dan mereka tuh ada aja gitu yang kena kayak rugi berapa belas juta, berapa puluh juta. Nah itu tuh kayak kita harus riset lebih dalam lagi sih untuk investasi, karena kan sekarang edukasi ada di mana-mana ya, kayak YouTube, Instagram, Twitter, itu banyak banget edukasi tentang investasi yang baik dan benar gitu. Jadi kita sebagai generasi muda nih sebelum KPR, sebelum investasi harus banget untuk riset lebih dalam lagi apakah investasi ini benar atau enggak gitu. Berlaku sama juga tentang KPR, karena banyak KPR yang kayak simpang siur gitu kan, jadinya harus benar-benar detail banget kalau untuk KPR sama investasi gitu. Oke, tadi sempat di-mention nih tentang cara milih investasi yang benar tuh kayak gimana. Nah, boleh dijelasin lagi nih Kak, caranya buat kita dapat investasi yang baik tuh gimana? Kayak yang tadi aku bilang harus jelas dulu sumbernya seperti apa. Nggak bisa kayak sumbernya dari website yang kita nggak tahu dan nggak disetujui gitu loh sama mungkin pemerintah atau yang lain gitu. Jadinya kita harus benar-benar detail banget gitu untuk investasi, dan pelan-pelan aja sih menurut aku. Uangnya jangan langsung kayak berapa juta gitu, mungkin berapa slot gitu. Mungkin bisa pelan-pelan dulu aja gitu. Oke, jadi intinya harus pelan-pelan dan riset secara mendalam ya Kak. Iya, kalau betul. Mau investasi gitu. Oke nih, bener banget. Tapi sayangnya tuh waktu kita nggak terlalu lama nih ya Kak buat bahas-bahas investasi atau properti. Jadi boleh nggak Kak kalau lain kesempatan nih kita ngobrol lagi? Boleh banget. Bisa chat aku di Instagram, di Line, bisa juga. Oke.
Nah, boleh nih disampaikan dari Kak Alia tentang closing statement-nya buat It Talks kali ini. Oke, mungkin closing statement dari aku untuk KPR rumah ini sih lebih diperhitungkan lagi, karena kan mulai dari gaji juga harus dihitung berapa, pengeluaran per bulan berapa, mulai dari makanan, minuman, kebutuhan pokok. Kalau misalnya mampu untuk nyicil KPR, boleh nyicil KPR. Dirasa belum mampu untuk nyicil KPR, mungkin bisa di hold dulu atau kita nabung dulu aja gitu. Mungkin dari aku untuk KPR ini kita bisa ini sih kayak ngitung skala prioritas dulu. Kita bisa apakah ini kebutuhan atau ini keinginan untuk beli barang ya, untuk beli barang. Kebutuhan atau keinginan. Kalau misalnya butuh banget baru nggak apa-apa. Kalau misalnya keinginan doang ya ngapain gitu. Mending ditabung aja dulu buat KPR gitu. Kalau misalnya ada bayangan KPR ya. Jadi untuk KPR itu kita benar-benar harus rinci gitu. Ngitung uang kita per bulannya berapa gitu, bahan-bahan pokoknya itu cukup atau enggak. Kalau misalnya ada sisa lebih nih beberapa juta gitu boleh untuk KPR gitu sih dari aku. Oke, jadi intinya tuh kita harus mampu dan bisa mengatur skala prioritas kita. Betul. Harus nentuin kebutuhan yang penting banget tuh apa gitu. Oke, jadi KPR ini sendiri tuh bisa meringankan juga nih buat kita yang bermasalah dalam dana. Nah, ini buat teman-teman Gen Z, boleh banget nih mulai nabung dan mulai investasi dari sekarang. Bener banget. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Ale yang udah hadir di podcast kita hari ini, dan juga terima kasih untuk para pendengar yang sudah stay dari awal hingga akhir podcast. Oke. Terima kasih semuanya. Aku Aulia. Aku Lisa. Dan aku Alea. Kami pamit undur diri. Bye.